Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Retno. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan di sini kami ingin mempresentasikan kepada Ibu terkait topik pembicaraan satu kami yang berjudul Air sebagai Fundamental Makhluk Hidup. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denis Panateo. Dan saya sekarang bersama dengan teman saya. Teh Dinda Alia. Saya Maharani Azira. Saya Nabila Zahra. Baik, karena semuanya sudah memperkenalkan diri, kita langsung masuk ke PPT-nya. Dan oke, baik, di outline kita akan menjelaskan terkait yang ada di PPT ini dari peran air bayi lingkungan hingga mikroorganisme halofilik. Boleh next? Baik, pertama kita akan membahas dulu peran air bagi lingkungan. Apa aja sih peran air bagi lingkungan? Yang pertama, kita tahu bahwa air merupakan fundamental esensi unsur yang fundamental bagi makhluk hidup. Nah, untuk makhluk hidup sendiri, lingkungan air itu memiliki peran spesifik yang berguna bagi makhluk hidup untuk beradaptasi terhadap perubahan panas di lingkungan sekitar. Nah, tidak hanya itu, air juga memberikan tingkat kohesi internal yang digunakan sebagai sarana pengantar nutrisi yang larut dari akar sampai daun. Intinya air itu berperan sebagai sarana di sini. Nah, terus gimana kalau misalnya dampak kekeringan itu terjadi? Apa yang akan dirasakan oleh makhluk hidup? Yang pertama, uh, Poin-poinnya itu akan memperburuk kualitas air dan meningkatkan salinitas air. Yang kedua, dia itu akan menghambat fungsi ekosistem yang dihuni oleh organisme tanah. Yang ketiga, dia akan menghambat pembesaran sel, mengurangi laju pertumbuhan, dan menurunkan efisiensi penyerapan unsur hara, menimbulkan gejala fisiologis, misal seperti lemah layu, nekrosis, dan lain sebagainya. Boleh di next? Baik, terus kita akan baik. Terus saya akan menjelaskan gimana sistematika dan peranan air dalam biokimia intraseluler. Yang pertama, pelarut dan medium reaksi. Seperti yang kita tahu, air itu sering digunakan sebagai media pelarut dalam banyak reaksi kimia. Kenapa bisa demikian? Karena air merupakan pelarut polar dan dapat melurutkan biomolekul polar karena adanya interaksi air ke air atau love hydrophilic. Nah, hal ini dikarenakan interaksi dari ikatan hidrogen. Nah, air itu sendiri juga susah melakukan molekul nonpolar karena tidak memiliki interaksi air ke pelarut gitu. Tidak hanya itu, air itu dapat melakukan gerak kristarin dengan memecah ion dan ion pembentuknya dan menetralkan menggunakan gaya tarik elektrostatik. Hal inilah kenapa air itu sering digunakan sebagai media pelarut dalam banyak reaksi. Nah, air bukan sebagai pelarut universal yang terdiri dari muatan positif parsial atau atom hidrogen dan muatan negatif parsial atau atom hidrosida sehingga dapat menarik banyak molekul untuk bisa berinteraksi. Nah, air juga dapat berperan sebagai reaktan melalui proses ionisasi dan hidrolisis yang memungkinkan perubahan struktur suatu molekul. Bisa dilihat tadi gambar yang ada di sini, di mana gambar A itu merupakan interaksi dari parsial negatif dan parsial positif dari H2O. Dan di gambar C itu merupakan eh, gaya ikatan hidrogen antar kedua air, di mana air itu antar molekul air dapat mengikat satu sama lain. Boleh next. Nah, terus air juga berperan sebagai regulasi pH dan osmolaritas. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Umumnya, larutan akan bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dan disinilah menyebabkan kondisi tekanan osmosis, di mana kondisi tekanan osmosis itu sangat penting dalam keberlangsungan hidup sel, karena dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas sel tersebut. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan, di mana eh, terdapat tiga kondisi pada sel tertentu ya. Yang pertama adalah isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Di mana pada isotonis keadaan sel itu dalam kondisi seimbang di mana air yang ada di luar dan air yang ada di dalam sel itu memiliki konsentrasi yang sama. Pada hipertonis eh, konsentrasi di luar sel itu lebih tinggi, sedangkan pada hipotonis kondisi di dalam sel itu lebih tinggi, lebih rendah gitu. Terus
yang itu juga bisa terjadi pada hipotonis, zat luar itu lebih besar daripada zat dalam, dan hipotonis zat luar itu lebih kecil daripada zat dalam. Nah, kita boleh next lagi. Nah, gitu. Terus gimana sih cara regulasi pH ini? Nah, air itu dapat terionisasi secara reversibel menjadi H+ atau proton dan ion OH- atau oxidosida, di mana H2O dapat reversibel jadi H+ sama OH-. Nah, proton yang dilepaskan pada reaksi di luar ini akan segera terdehidrasi membentuk ion hidronium melalui ikatan hidrogen antar molekul air. Nah, air itu juga berperan sebagai pelarut yang memungkinkan reaksi asam basa berlangsung cepat berkat mobilitas ion hapus yang tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini pada gambar di bawah di mana eh, dua molekul H2O yang saling terikat karena ada ikatan hidrogen itu membentuk ion hidronium plus OH-. Nah, ion plus atau proton plus yang berlebih pada ion hidronium ini merupakan namanya proton hopping, di mana eh, plus di sini itu dapat memudahkan dapat memudahkan atau dapat memberikan regulasi pH pada larutan tertentu. Misal di sini pada gambar pada kiri, di sini kita lihat proton hop ini akan bergerak dari bawah ke atas gitu. Jadi di situ terjadi regulasi pH. Gue ini next. Dan ini menyebabkan regulasi ionisasi air dan mendasari regulasi pH. Nah, terus air itu juga sebagai media transportasi. Ya, seperti kita tahu, air itu merupakan media transportasi bagi sel kita, bagi tumbuhan, dan bagi sebagainya. Nah, gimana sih cara kerjanya? Yang pertama, transportasi intramolekuler. Air itu memfasilitasi perpindahan proton, elektron, dan molekul kecil dalam organisme. Air ini bisa dilakukan dengan adanya proton hopping tadi yang saya jelaskan. Nah, proton hopping melalui jaringan ikan hidrogen itu berperan sebagai konduksi muatan lebih cepat dari aliran elektron biasa. Nah, terus juga air itu berstruktur atau bisa kita sebut sebagai kristalin liquid atau saluran kolagen. Dia membentuk jalur konduksi proton yang efisien. Itu untuk konsep dari intramolekulernya. Terus gimana terhadap proses biologis dan molekul kecil dalam ion? Kalau misalnya terhadap proses biologis, itu air itu mempercepat reaksi redoks biologis. Air juga mendukung aktivitas enzimatik dan transport energi tingkat kuantum dan menambahkan fleksibilitas protein dan menurunkan hambatan energi reaksi seperti yang ada pada gambar di bawah yang gambar tadi kiri. Terus transportasi molekul kecil dalam ion. Gimana sih cara kerja air? Di mana air itu akan menjadi medium distribusi metabolit, ion, dan molekul kecil dalam sitoplasma serta antar organel. Terus air juga itu menjaga keseimbangan osmotik dan fasilitas transport aktif serta memeriksa beradaptasi terhadap stres hiper atau hipoosmotik gitu. Go ini next. Nah, kita kan udah membahas bagaimana air itu berperan dan dampak air terhadap lingkungan. Terus gimana sih relevansi molekul air dan ikatan kovalen dengan biomolekul makhluk hidup? Intinya, air itu berperan sangat banyak terhadap struktur bentuk sel dalam tubuh kita karena adanya ikatan-ikatan non kovalen gitu. Molekul air itu membentuk ikatan hidrogen yang mempengaruhi sifat fisik, bisa oksidi yang tinggi, dengan tegangan permukaan, dan viskositas. Terus air juga berasosiasi dengan biomolekul. Misal yang sudah saya jelaskan tadi, ya di mana air itu membentuk struktur tubuh kita dari protein, DNA, dan RNA yang menstabilisasi struktur tubuh kita. Terus yang ketiga, molekul air itu terikat secara spesifik. Dan ini tuh penting dalam fungsi protein, misal fotosintesis, proton hopping, dan lain sebagainya. Terus apa aja sih ikatan non kovalen yang mendasari pembentukan struktur sel dalam tubuh kita? Ada 4, yaitu ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen itu terjadi antar donor akseptor dan antar donor akseptor dan protonnya, yang dimana itu dia menentukan lipatan protein, pasangan gas DNA, dan stabilitas RNA. Ada juga interaksi hidrofobik, di mana terdapat interaksi yang saling tolak menolak antara air dengan pelarut yang non polar. Dan ini tuh penting pada lipatan protein dan membran lipid. Terus ada ikatan interaksi hidrofobik, di mana dia tuh tarik menarik antar gitu sementara. Nah, ikatan ini tuh lemah tapi jumlahnya tuh banyak gitu, dan dia itu berkontribusi besar pada stabilitas struktur.
Terus dia ada ikatan elektrostatis di mana dia itu terjadi antara gugus bermuatan dan berperan dalam pengikatan DNA protein dan menjaga stabilitas protein. Going next. Nah, ini merupakan examples dari peran peran ikatan molekuler air terhadap struktur molekuler. Di mana kalau misalnya kita lihat pada sisi kanan, di situ ada protein ikatan protein yang didasari oleh ikatan kovalent gitu. Ada hydrogen bond, hydrophobic bond, dan ionic bond gitu. Go ahead next. Baik, izin memperkenalkan kembali, saya Dinda Alia. Di sini saya akan menjelaskan tentang homeostasis dalam tubuh manusia. Pertama-tama, untuk homeostasis sendiri itu apa sih? Homeostasis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan lingkungannya internal yang stabil meski terjadi perubahan di sekitarnya. Nah, pada suhu tubuh normal, ketika suhu tubuh itu turun, yang pertama itu pembuluh darah akan mengalami konstriksi sehingga panas akan ditahan. Lalu kelenjar keringat tidak menghasilkan keringat, otot berkontraksi menyebabkan menggigil sehingga menghasilkan panas. Lalu selanjutnya panas akan dipertahankan dan kembali lagi ke suhu tubuh normal. Namun, ketika suhu tubuhnya naik, pembuluh darah akan dilatasi dan menyebabkan panas keluar tubuh bersama dengan keluarnya keringat. Saat keringat menguap, panas keluar dari tubuh. Lalu, panas akan dikeluarkan ke lingkungan dan suhu tubuh kembali normal. Nah, di sini juga ada contoh dari homeostasis dalam tubuh. Yang pertama yaitu untuk aktivasi pembekuan darah dan regenerasi jaringan. Dan yang kedua untuk pengendalian suhu tubuh dan kadar gula darah. Lalu yang terakhir yaitu untuk sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Nah, di sini ada dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Dehidrasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan atau kekurangan cairan tubuh secara berlebih. Saat seseorang mengalami dehidrasi, elektrolit dalam tubuh akan menjadi tidak seimbang. Di sini terdapat tingkatan-tingkatan dehidrasi yang terjadi pada tubuh. Lalu yang pertama itu tingkatan ringan. Di sini tubuh kehilangan cairan sekitar 1-2%. Lalu pada tingkatan dehidrasi sedang, tubuh akan kehilangan cairan sekitar 3-5%. Pada tingkatan dehidrasi yang berat, tubuh kehilangan cairan sekitar 6%. Konsumsi air putih yang disarankan dalam sehari itu sekitar 8 gelas berukuran 230 mili atau dengan total 2 liter per harinya. Lalu selanjutnya di sini ada overhidrasi. Overhidrasi merupakan kondisi di mana tubuh seseorang mengalami kelebihan cairan. Overhidrasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan keracunan air atau toksemia air. Ciri-ciri orang yang mengalami overhidrasi yaitu yang pertama eh, mengalami mual dan muntah, lalu selanjutnya dia merasa lemah dan kebingungan, dan juga urinnya tidak berwarna atau pucat. Dampak overhidrasi itu sendiri yaitu menurunnya kadar natrium dalam darah, selnya membengkak karena cairan, dan memicu polidipsia psikogenik. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali saya Nabila Azahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan metabolisme air pada hewan dan tumbuhan. Di sini terdapat hubungan antara metabolisme air pada hewan dan tumbuhan karena keduanya sama-sama bergantung pada air untuk mendukung proses fisiologisnya. Pada tumbuhan, air berperan dalam fotosintesis sebagai bahan baku pembentukan untuk glukosa, kemudian membantu proses transpirasi untuk mengatur suhu dan distribusi mineral, serta menjaga tekanan turgor tanaman agar tetap kaku dan juga struktur tanamannya tidak layu. Sementara jika pada hewan, air mendukung sirkulasi dengan berfungsi sebagai pelarut utama dalam reaksi biokimia, membantu transportasi zat melalui darah, mengatur suhu tubuh, dan berperan dalam proses ekskresi untuk menjaga keseimbangan elektrolit serta homeostasis. Oleh karena itu, air menjadi unsur yang sangat penting karena menghubungkan keberlangsungan sistem metabolisme pada hewan dan juga tumbuhan dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme air pada hewan. Di sini hewan juga mempunyai homeostasis yang merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga kestabilan kondisi internal meskipun lingkungannya
di luar terus berubah-ubah. Mekanisme ini berfungsi agar organ dan proses fisiologis tetap berjalan normal sehingga hewan dapat bertahan hidup. Di sini contohnya metabolisme pada ikan laut. Ikan laut hidup sepenuhnya di air sehingga harus menjaga keseimbangan cairan tubuhnya melalui proses yang disebut osmoregulasi, yang dimana osmoregulasi merupakan pengaturan kadar air dan garam agar tetap seimbang. Di sini terdapat gambar yang menjelaskan proses osmoregulasi pada ikan laut. Contohnya ikan kerapu yang dia hidup di lingkungan hipertonis atau asin yang membuat air tubuhnya itu mudah keluar. Untuk menyesuaikan diri, ikan kerapu akan meminum air dalam jumlah yang banyak, kemudian akan membuang kelebihan garamnya melalui sel-sel tertentu seperti contohnya sel klorida di insang. Kemudian, ikan kerapu akan menghasilkan urin yang sedikit dari ginjal untuk menghemat air. Mekanisme dari osmoregulasi ini berfungsi agar kerapu dapat mempertahankan kestabilan cairan dan ion tubuh sehingga tetap mampu tumbuh optimal di perairan yang asin. Boleh di next? Selanjutnya, metabolisme pada tumbuhan. Di sini mencakup penyerapan lewat akar, transportasi melalui silam, serta fungsinya dalam menjaga turgiditas, fotosintesis, transpirasi, dan pengaturan suhu. Jika tumbuhan terjadi kekurangan air, itu dapat menurunkan turgor, menutup stomata, dan menghambat pertumbuhan hingga menyebabkan kelayuan pada tumbuhan. Contohnya di sini metabolisme pada kangkung. Pada tanaman kangkung, jika terjadi kekurangan air, tekanan turgor selnya akan menurun sehingga jaringannya akan menjadi lemas dan tanaman kangkung akan tampak layu. Namun, ketika memperoleh air, sel-sel kangkung akan menyerap air melalui osmosis sehingga tekanan turgornya meningkat kembali dan daun akan lebih tegak dan segar. Proses ini juga berkaitan dengan fungsi dari stomata karena ketersediaan air menentukan apakah stomata akan terbuka atau tertutup untuk mengatur transpirasi dan pertukaran gas. Maka keseimbangan air dalam jaringan ini dapat membantu kangkung untuk mempertahankan proses fotosintesis dan pertumbuhan secara optimal. Boleh di next. Selanjutnya, di sini terdapat perbedaan metabolisme air pada hewan dan juga tumbuhan, di mana jika pada hewan, pada proses fotosintesis, molekul air akan diuraikan sehingga melepaskan elektron dan proton yang kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk membentuk ATP dan juga NADPH. Kemudian, dalam pengangkutan dan distribusi zat hara, air akan diserap oleh tumbuhan melalui akar, lalu dialirkan ke daun melalui pembuluh silem, dan dalam hal ini, air berfungsi membawa mineral dan zat hara terlarut dari tanah ke seluruh jaringan tumbuhan. Kemudian, untuk turgor dan struktur sel, air yang tersimpan akan berperan menjaga tekanan turgor pada sel tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak dan tidak mengalami kelayuan. Sedangkan pada hewan, dalam metabolisme, air menunjang proses metabolisme, transportasi nutrisi dan ekskresi pada hewan, dan kandungan air yang cukup dapat membantu menjaga hewan agar fungsi sel dan organnya tetap berjalan optimal dan mendukung reaksi biokimia di dalam tubuh. Selain itu, jumlah air yang terkandung dalam tubuh hewan itu berbeda-beda. Jika pada hewan yang muda, itu umumnya memiliki kadar air tubuh yang lebih tinggi dibandingkan yang dewasa. Selanjutnya, untuk sirkulasi dan volume darah, air berfungsi untuk menjaga volume darah dan cairan tubuh sehingga sirkulasinya tetap berjalan lancar. Kemudian, untuk pertumbuhan dan reproduksi, ketersediaan air yang cukup dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan sel dan juga jaringan, menjaga proses reproduksi, serta mempertahankan homeostasis tubuh, termasuk keseimbangan elektrolit, di mana perbedaan metabolisme air pada hewan dan juga tumbuhan ini sangat berbeda jauh namun tetap berhubungan erat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, perkenalan lagi sebelumnya, saya Maharani Azira. Di sini saya akan membahas mengenai tentang adaptasi beberapa jenis tumbuhan atau hewan di kondisi yang ekstrim. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana tumbuhan itu dapat beradaptasi di lingkungan yang sangat-sangat kering. Nah, itu tuh terdapat pada tumbuhan sukulen. Nah, tumbuhan sukulen ini tentunya akan dapat menyimpan air ataupun menghemat air karena hidup di kondisi yang sangat-sangat ekstrim, yaitu kekeringan. Tuh. Nah, contoh dari tumbuhan sukulen ini adalah aloe vera dan kaktus.
tumbuhan sukulen itu pengertiannya adalah tumbuhan yang dapat menyimpan air dalam daging daun ataupun batangnya ataupun keduanya. Gitu. Jadi untuk jenis-jenis dari adaptasi pada tumbuhan sukulen, yang pertama ada jaringan hydranthema. Nah, jaringan hydranthema ini adalah jaringan parenkim yang cukup unik, yaitu berbentuk memiliki vakuola yang besar dan mampu menyimpan cadangan air dalam jumlah yang banyak. Jadi saat hujan, uh, kaktus ataupun tanaman sukulen lainnya dapat menyimpan air dalam jumlah yang besar yang mereka dapatkan di dalam jaringan hydranthema ini. Berikutnya yang kedua, ada modifikasi daun menjadi duri yang bertujuannya untuk mengurangi penguapan. Di samping dari untuk melindungi tubuh dari serangan hewan maupun lain-lainnya, duri itu dapat mengurangi penguapan karena memiliki luas permukaan yang lebih kecil daripada daun biasanya. Yang ketiga adalah lapisan kutikula dan lilin untuk mengurangi penguapan. Jadi pada batang dari tumbuhan sukulen itu terdapat lapisan lilin yang dapat menghambat terjadinya penguapan. Berikutnya ada sistem akar. Akar yang dimiliki oleh tumbuhan sukulen ini biasanya dangkal dan menyebar luas, sehingga dapat menyebar dan menghisap air dengan cepat ketika ada hujan deras tapi sebentar gitu. Nah, berikutnya ada adaptasi yang cukup unik, yaitu stomata yang hanya terbuka pada malam hari. Boleh di next. Berikutnya ada lanjutan dari stomata yang terbuka hanya malam hari. Nah, jadi itu sistemnya bernama Crasulean acid fotosintesisnya gitu. Jadi kayak fotosintesis CHAM. Nah, pada malam hari stomata itu akan terbuka dan menyerap CO2 yang ada, kemudian difiksasi menjadi malat dan disimpan di dalam vakuola. Yang kemudian pada siang harinya, stomata ini akan ditutup dan malat akan diurai lagi untuk melepaskan CO2 dan dilanjutkan untuk mengalami siklus Calvin. Dapat kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Jadi pada malam hari, nanti stomatanya terbuka lalu menyerap CO2. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, nanti CO2-nya akan diubah menjadi asam malat yang kemudian disimpan di vakuola. Lalu sel yang berada di dalam daun tersebut itu tuh menjadi memiliki pH yang lebih rendah karena ada akumulasi asam. Nah, kemudian stomata itu akan tertutup pada siang harinya, yang mana nanti asam malat diurai lagi menjadi CO2 dan diteruskan lagi ke oleh enzim Rubisco untuk mengalami siklus Calvin. Nah, mengapa stomata itu hanya terbuka pada malam hari? Karena pada malam hari kelembapan udara itu cukup tinggi sehingga penguapan yang ada itu lebih sedikit daripada di siang hari. Nah, berikutnya juga tumbuhan sukulen itu memiliki asam absisat. Yang asam absisat ini akan otomatis konsentrasinya meningkat ketika terjadinya kekeringan. Nah, asam absisat ini tuh dapat menyebabkan penutupan stomata yang tadi untuk mengurangi transpirasinya. Nah, dikarenakan memiliki banyak bentuk adaptasi morfologi dan fisiologi, tanaman sukulen ini dapat tetap bertahan hidup dalam kondisi kering dan jumlah air yang sedikit. Next. Berikutnya adalah adaptasi mikroorganisme halofilik. Nah, mikroorganisme halofilik ini hidupnya itu di dalam lingkungan yang berkadar garam tinggi, yaitu atau bersalinitas tinggi. Contohnya pada daerah laut mati maupun danau garam. Nah, mikroorganisme halofilik ini dapat tetap hidup di lingkungan yang salinitas tinggi karena mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan tekanan osmotik antara sel dengan lingkungannya. Nah, dari mikroorganisme halofilik ini terdapat dua jenis metode yang dapat mereka lakukan untuk menyeimbangkan tekanan osmotik. Karena jika tekanan osmotik di luar sangat asin, salinitasnya lebih tinggi, maka air yang ada di dalam mikroorganisme tersebut akan keluar sehingga sel-selnya akan mengerut. Nah, yang pertama ada strategi salt in. Nah, contohnya itu terjadi pada beberapa bakteri halofilik seperti Salinibacter ruber, yaitu salah satu kelompok dari Bacteroidetes. Nah, strategi salt-in ini mengakumulasi semua ion anorganik, contohnya K+ dan Cl- di dalam sel untuk menyeimbangkan tekanan osmotik dengan lingkungan eksternal. Jadi mereka merubah sistem internal dari sel tersebut atau bakteri tersebut sehingga seasin dengan lingkungan luarnya gitu, sehingga seimbang. Nah, berikutnya ada strategi compatible solute. Nah, strategi ini dapat terjadi pada contohnya sebagian besar bakteri halofilik itu ya teman-teman. Jadi yang pertama contohnya ada Halomonas dan ada Chromohalobacter. Nah, pada metode ini
si bakterinya itu mensintesis atau mengakumulasi senyawa organik yang kompatibel dengan eh, lingkungan yang bersalinitas tinggi gitu, seperti ektosin, hidroksiektosin, dan glisin betain. Mungkin boleh di next. Nah, jadi ini dapat kita lihat ya teman-teman. Contohnya yang pertama itu mekanisme dari strategi compatible solute. Jadi untuk pada si bakterinya saat salinitasnya itu tinggi, mereka itu mengaktifkan jalur sintesis untuk tadi yang ion-ion organik itu untuk compatible solute-nya. Contohnya itu ada betain, terus ekstoin dan lain-lain. Tuh, sehingga memang ion senyawa-senyawa organik yang terakumulasi itu dapat membantu menyeimbangkan osmotik yang ada, dan si enzim dan protein yang ada di dalam bakteri itu tidak perlu untuk bekerja keras untuk menyeimbangkan tekanannya tersebut gitu. Nah, si compatible solute ini sangat cocok untuk bakteri-bakteri yang memang jenisnya moderat. Jadi mereka hidup di lingkungan salinitas yang tinggi tapi yang tidak terlalu ekstrim gitu. Nextnya ada strategi salt in yang tadi sudah sempat dibilang bahwa strategi salt in malah menyerap atau memasukkan ion-ion seperti K+ dan Cl- ke dalam bakterinya sehingga dapat seimbang antara dalam bakteria dan luar yang bersalinitas tinggi gitu. Nah, strategi salt in ini sangat cocok untuk bakteri halofilik yang memiliki atau yang hidup di daerah yang salinitasnya tinggi dan sangat-sangat ekstrim gitu. Sehingga tetap terjaga tingkat osmotiknya. Oke, boleh next. Berikut adalah referensi yang digunakan oleh kelompok kami dalam mengerjakan PowerPoint berikut. Next ya. Oke, mungkin sekian Bu Retno dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.